Oke, selamat bertemu lagi dengan saya Eduardus pada channel Matematika Eduardus dalam bahas matematika SMA kelas 11. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas program linear, yaitu model matematika. Mari kita mulai. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, aktifkan loncengnya agar Anda adalah orang yang pertama dapat menonton channel Matematika Eduardus. Model matematika dari masalah program linear. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Model matematika dari setiap permasalahan program linear secara umum terdiri atas dua komponen, yaitu yang pertama, fungsi tujuan, disimbolkan dengan Z atau f x y sama dengan AI tambah BY. Dan yang kedua, fungsi kendala berupa sistem pertidaksamaan linear. Langkah-langkah membuat model matematika. Yang pertama, baca soal secara cermat. Dan misalkan, biasanya yang dimisalkan adalah produknya. Jadi ini hal yang paling fundamental adalah membaca soal dengan teliti, lebih paham. Setelah itu kita memisalkan. Yang kedua, susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Yang ketiga, susun fungsi tujuannya. Ciri-ciri tanda ketaksamaan yang digunakan. Yang pertama, tanda lebih dari sama dengan. Biasanya ditandai dengan kata-kata tidak kurang dari, minimal sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum paling sedikit. Kalau tandanya di sini lebih besar, maka kata-katanya adalah kurang dari. Jadi agak kontras. Kalau tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka ditandai dengan kata-kata tidak lebih dari. Jadi kalau kurang dari, berarti kata-katanya tidak lebih dari, maksimal sebesar-besarnya, maksimum paling banyak. Untuk lebih memahami semua informasi-informasi ini, mari kita bahas beberapa contoh soal. Yang pertama, kakak akan membuat dua jenis roti. Roti A dan roti B. Roti A membutuhkan 1 kg tepung terigu dan 0,5 kg telur. Sedangkan roti B membutuhkan 1,5 kg tepung terigu dan 1 kg telur. Kakak hanya mempunyai 15 kg tepung terigu dan 10 kg telur. Jika banyaknya roti A yang akan dibuat adalah X dan banyaknya roti B yang akan dibuat adalah Y, maka tentukan model matematikanya. Oke. Jadi soal ini berisi tentang membuat roti. Jadi ada roti A dan roti B. Untuk membuat roti A dan roti B, dia membutuhkan 1 kg
tepung, ya, tepung terigu, dan 0,5 kg telur. Ya. Untuk membuat roti B, ya, dia membutuhkan 1,5 kg tepung terigu dan 1 kg telur. Ya. Persediaan itu 15 kg tepung terigu dan 10 kg telur. Jadi itu informasi penting dalam soal. Ya. Mari kita menjawab. Pertama, misal X adalah banyaknya roti A. Jadi sudah di sini tadi X, ya, sudah ada dalam soal. Y itu banyaknya roti B, ya. Ini. Dari sini kita buat dalam bentuk tabel, ya. Tabel. Jadi ada roti A, roti B, ya, persediaan. Jadi ini produk yang akan kita buat. Jadi bahannya. Ini bahannya. Oke. Sekarang kita mengisi informasi dalam soal ini dalam bentuk tabel. Ya. Jadi tepung terigu dibutuhkan oleh roti A itu 1 kg. Ya, sini. Yang berikut untuk telurnya. Ya. Untuk telurnya itu 0,5 kg. Yang ini informasi ini. Roti B dia membutuhkan tepung terigu itu 1,5 kg. Yang ini. Dan telur dia membutuhkan 1 kg. Yang ini. Ya, jadi ini. Oke. Sementara persediaan pertama adalah tepung terigu itu 15 kg. Yang ini informasinya. Ya. 15 kg. Dan telur 10 kg. Oke. Selanjutnya dari tabel ini, ya, kita membuat bahasa matematis. Yang pertama adalah tepung terigu. Ya. Maka kita dapat menulisnya 1 kg roti A ditambah dengan 1,5 roti B itu kurang dari sama dengan 15. Jadi di sini karena persediaan hanya 15 kg. Berarti tanda yang pas adalah tanda kurang dari sama dengan atau tidak lebih dari 15. Ya. Karena ada tanda di sini hanya, ya. Jadi tanda ini diciri oleh kata-kata hanya, mempunyai. Ya. Ya. Hanya mempunyai. Oke. Maka kita sederhanakan, ya. Kita sederhanakan ini kita kali 10. Ini kali 10, ya. Supaya menghilangkan desimalnya, maka jadinya adalah 10. Ini jadi 15, ini 150. Selanjutnya ini kita sederhanakan lagi, ya. Kita sederhanakan dengan dibagi dengan 5, ya. Bagi 5, jadinya ini 2, ini 3, ini 30. Oke. Selanjutnya kita membahasakan atau menuliskan bahasa matematisnya dari telur. Jadi telur 0,5x tambah 1y kurang dari
sama dengan 10. Ya, sama, ditandai dengan bahasanya hanya mempunyai. Sehingga yang pas adalah tanda kurang dari sama dengan. Selanjutnya, ini kita kalikan 10 ya, untuk menghilangkan tanda bilangan desimal ini. Sehingga jadinya kalau kali 10 ini jadinya 5, ini jadi 10, ini 100. Setelah itu kita sederhanakan dengan bagi 5 ya. Sehingga bagi 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, 100 bagi 5 20. Oke. Jadi di sini roti A dan roti B tidak mungkin negatif ya. Jadi jumlah roti, karena roti tadi adalah X itu merupakan simbol untuk banyak roti A, dan Y itu adalah simbol untuk banyak roti B. Maka dalam bahasa matematiknya X itu lebih besar sama dengan 0. Artinya X itu bernilai positif ya. Dan roti B dilambangkan dengan Y itu lebih besar sama dengan 0 ya. Artinya banyaknya roti B tidak mungkin negatif ya. Dia harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Jadi dapat disimpulkan model matematikanya adalah ya, 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 30 dari sini ya. Yang kedua, x tambah 2y kurang dari sama dengan 20 ya, dari sini. Serta di sini nilai x-nya positif dan y positif. Oke. Jadi ini disebut dengan fungsi kendala. Soal yang kedua. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 1000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe, yaitu rumah RS dan RSS. Luas tanah untuk tipe RS 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 50 orang dan sebuah rumah tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia 450 orang. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta rupiah untuk 1 unit RS ya, dan 750.000 rupiah untuk 1 unit RSS. Buatlah model matematika dan tulislah banyak dalam X dan Y. Oke, sekarang kita akan menentukan informasi-informasi penting dalam soal. Jadi cerita dalam soal ini adalah membuat rumah tipe RS dan RSS. Lahan yang ada untuk membuat kedua tipe rumah ini itu adalah 10.000 meter persegi ya. Untuk rumah tipe RS ya, dibutuhkan luas tanah 100 meter persegi, dan untuk tipe RSS itu dia membutuhkan 80 meter persegi, notabene dari luas lahan 10.000 meter persegi.
sekarang adalah pekerja. Ya. Jadi untuk membuat rumah tipe RS itu dikerjakan oleh 5 orang. Sementara untuk tipe RSS 3 orang. Ya. Dikerjakan oleh 3 orang. Ya. Tenaga kerja yang sedia, ya, yang tersedia itu 450 orang. Nah, setelah rumah ini dibuat dan sudah jadi, rumah ini akan dijual. Itu dengan harga 1 juta untuk tipe RS per unit, ya. 750 untuk RSS. Sekarang kita akan membuat model matematika. Oke, mari kita jawab. Misalkan, ya, rumah tipe RS itu adalah X. Ya. Jadi rumah tipe RS ini dilambangkan dengan X. Oke. Rumah tipe RSS dilambangkan dengan Y. Oke. Sekarang kita coba buat tabel. Jadi ada rumah tipe RS, ya, dalam X, ya. Ada tipe RSS dalam Y. Yang pertama itu luas tanah. Luas tanah yang dibutuhkan oleh rumah tipe RSS itu 100 meter persegi. Sedangkan oleh rumah tipe RSS 80 meter persegi. Di lahan yang ada tersedia 10 meter persegi, 10.000 meter persegi. Sekarang pekerja, ya, untuk tipe RS 5 orang, ya. Untuk tipe RSS 3 orang. Sementara tenaga kerja yang tersedia itu 450 orang. Nah, ini adalah laba yang akan diperoleh ketika rumah ini dijual. Untuk rumah RSS itu labanya 1 juta, ya. Untuk rumah RSS itu labanya 750.000. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan bahasa matematis. Yang pertama dari luas tanah. Maka luas tanah ini kita bisa mengubah dalam bentuk model matematika, yaitu 100x, ya, tambah 80y kurang dari sama dengan 10.000. Ya. Jadi di sini 10.000 pakai tanda kurang dari, karena di sini bahasanya adalah akan membangun rumah di atas tanah seluas, ya. Berarti tidak lebih dari 10.000 lagi, ya. Sehingga di sini tanda yang pas adalah kurang dari sama dengan, ya. Selanjutnya kita akan sederhanakan, ya. Oke, ini kita bagi dengan 40, ya. Nanti jadinya adalah 100 bagi 40 25, 80 bagi 40 adalah 2, 10.000 bagi 40 250. Oke, sekarang pekerja. Pekerjanya 5 orang, 5x tambah 3y. Tenaga yang tersedia itu kurang dari sama dengan 450. Ya. Jadi tidak lebih dari ini. Sehingga tanda yang cocok adalah kurang dari sama dengan. Oke. Selanjutnya adalah laba. Labanya adalah 1 juta X tambah 750 Y. Dalam bentuk fungsi kita bisa menulis menggunakan simbol Z saja atau simbol fungsi f x y, itu sama dengan 1 juta X tambah 750 Y. Jadi model matematikanya adalah yang pertama model dari luas tanah.
ya, yaitu 25x tambah 2y kurang dari sama dengan 250. Yang kedua dari pekerja, 5x tambah 3y kurang dari sama dengan 450. Dan fungsi tujuannya, ya, Z sama dengan 1 juta X tambah 750Y. Dengan X dan Y harus positif, ya. Karena X dan Y itu merupakan simbol dari rumah, ya. Oke, maka dari sini, ya, dari sini ini adalah fungsi kendala, ya. Fungsi kendala termasuk yang ini, ya. Yang ini, sedangkan yang ini adalah fungsi tujuan, ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih Anda sudah menonton video pembelajaran matematika ini. Semoga bermanfaat dalam bantu memahami pelajaran matematika. Bye-bye.